A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'um basir. Shadaqallahul azim. Apabila orang Indonesia bertemu dengan orang Indonesia ingin bertegur sapa, mengucapkan selamat pagi. Orang Inggris bertemu dengan orang Inggris, maka mereka mengucapkan good morning. Ada lagi orang Jepang bertegur sapa dengan orang Jepang, mereka mengucapkan ohayou gozaimasu. Orang Korea bertemu dengan orang Korea, mereka mengucapkan annyeonghaseyo. Orang Prancis bertemu dengan orang Prancis, mereka juga akan mengucapkan bonjour. Tapi orang Islam dimanapun tempatnya di seluruh muka bumi ini, ketika mereka saling bertemu bertegur sapa, maka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini ada Kak Nabil. Kakak! Astagfirullahaladzim. Kaget. Kamu gak diajak? Gak diajak? Kamu tadi ngapain? Oh, tidur. Ya iya, udah pagi masih tidur. Ya saatnya untuk berkegiatan. Jangan banyak-banyak tidur. Lah kan cuma di rumah aja. Lah di rumah aja bisa kita manfaatkan dengan belajar. Oh, dengan murojaah. Oh, dengan belajar ngaji, membantu orang tua. Masih banyak yang lainnya, Dindin. Oh, ngono. Iya. Ya wes, saiki aku ikut. Ikut kemana? Running di? Enggak kemana-mana. Kita tuh mau bercerita di sini, Dindin. Oh ya, aku lalu. Dindin, bajumu baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat dari mana bajunya? Toko ya. Astagfirullahaladzim. Ya jangan teriak-teriak. Siapa tahu dapat hadiah gitu. Oh ya, dikasih. Dikasih siapa bajunya? Kak Naila. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Dindin. Bagus nih bajunya, cantik. Nah, kali ini Kak Naila dan juga Dindin akan bercerita tentang Nabi kita. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Betul sekali. Nabi kita namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Din, tahu nggak? Enggak. Dikasih tahu dulu ya. Dulu pada bulan Rajab, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sangat bersedih. Sedih? Iya. Kenapa sedih? Karena pada saat itu Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat dicintai Rasulullah, yaitu yang pertama Sayyidah Khadijah yang merupakan istri Rasulullah, dan yang kedua paman yang sangat beliau sayangi, yaitu Abu Thalib. Wah, kasihan. Betul sekali. Pada saat itu Rasulullah ngapain gitu? Ya, sedih banget. Sangat sedih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan makhluknya lama-lama bersedih. Tuh, ingat ya, kita sebagai manusia tidak boleh berlama-lama bersedih. Maka saat melihat kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk bertemu dengan Rasulullah. Jibril? Iya, malaikat Jibril. Menakutkan? Ya enggak menakutkan. Malaikat Jibril itu malaikat yang baik, Dindin. Oh iya toh. Tapi, Dindin, dipanggilnya jangan begitu. Kalau dipanggil ucap dalem, ya.
Dindin, tolong. Dindin duduk dulu ya, biar lebih enak cerita sama teman-teman. Oke, Dindin duduk dulu teman-teman. Pada bulan Rajab, pada tahun ke-8 kenabian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sangat sedih karena beliau kehilangan 2 orang yang sangat beliau kasihi, yaitu Sayyidah Khadijah yang tak lain adalah istri yang sangat beliau sayangi, dan juga Abu Thalib, paman yang sedari kecil telah mengasuh beliau. Hati Nabi Muhammad sangat amat teramat sedih teman-teman. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar semua keluh kesah umatnya. Dan Allah tidak mau melihat ada umatnya yang terlalu lama bersedih. Pada saat itu Allah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Tuhanmu untuk bertemu denganmu. Aku akan mengajakmu melaksanakan Isra Mi'raj untuk bertemu dengan Tuhanmu, kata malaikat Jibril. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuruti apa yang telah Allah perintahkan. Sebelum melaksanakan perjalanan, terlebih dahulu Rasulullah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Hah? Dibelah dadanya? Betul sekali. Dengan tujuan untuk membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu orang yang suka bohong? Tidak. Apakah Nabi Muhammad orang yang suka iri? Tidak. Suka berkata kasar? Tidak. Suka nakal dengan saudara atau temannya? Tidak. Nabi Muhammad adalah manusia paling sempurna akhlaknya dan merupakan suri tauladan kita yang patut kita contoh. Tujuan membersihkan hati Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril adalah menjauhkan sifat-sifat yang tidak baik kepada Nabi Muhammad. Iri, pergi. Sombong, pergi. Berbohong, pergi. Pelit, pergi. Nabi Muhammad terhindar dari sifat-sifat yang tercela teman-teman. Setelah dibelah dadanya, dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk melaksanakan Isra. Apa itu Isra teman-teman? Isra adalah perjalanan yang dilaksanakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Zaman dahulu nggak ada pesawat, nggak ada mobil, nggak ada motor. Tapi kendaraannya adalah apa itu? Betul sekali, kuda. Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buruk. Buruk itu artinya kilat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan buruk dari cahaya teman-teman. Kalau misalkan Nabi Muhammad itu melaksanakan perjalanan menggunakan kuda, maka kurang lebih waktu yang ditempuh dari Makkah menuju Palestina itu selama 2 hari 2 malam. Tapi Nabi Muhammad tidak menggunakan kuda, Nabi Muhammad menggunakan buruk, yang buruk itu kecepatannya secepat kilat. Sekali mata mengedip, maka Nabi Muhammad sudah sampai di Palestina. Luar biasa bukan? Siapa lagi yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tiba di Palestina,
Maka Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat 2 rakaat, di mana Nabi Muhammad sebagai imam, sedangkan makmumnya adalah para ruh Nabi. Ya, di Masjidil Aqsa Palestina. Tapi teman-teman, sekarang Masjidil Aqsa Palestina sedang diblokade, sedang ditutup oleh para Zionis Israel. Para Yahudi-Yahudi itu melarang umat Islam untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Siapa-siapa yang beribadah di Masjidil Aqsa akan ditembak mati oleh para Zionis Israel itu. Saudara-saudara kita di Palestina dibom setiap hari. Ketika rumahnya hancur, minumannya diracuni. Itulah Palestina, teman-teman. Maka kita mintakan kepada Allah, semoga Allah menguatkan hati mereka, Allah menguatkan iman mereka, dan Allah memampukan kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan lagi ya kisahnya. Setelah di Palestina, bumi para nabi, Rasulullah SAW dengan mengendarai buruk ditemani siapa lagi kalau bukan malaikat yang setia kepada beliau, malaikat Jibril, diperintahkan Allah untuk naik. Naiknya tinggi banget, naik sampai Sidratul Muntaha, Arsy Allah. Tapi Nabi Muhammad naik menggunakan buruk itu melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Bu Nabil di mana? Kak Nabila di sini. Nah, betul sekali. Nabi Muhammad melewati 7 langit untuk bisa sampai ke Arsy Allah, tempat Allah bersemayam. Kemudian setelah melewati 7 lapisan langit, sampailah Nabi Muhammad SAW di Arsy Allah, tempat Allah bersemayam. Saat itu Rasulullah SAW mendapat oleh-oleh, teman-teman. Kak Nabila tanya, kalau dapat oleh-oleh kira-kira senang apa sedih ya? Senang pastinya. Pada saat itu Rasulullah Nabi Muhammad SAW diberi oleh-oleh Allah sholat. Nah, siapa yang di sini rajin sholat? Masya Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang ahli ibadah ya teman-teman ya. Pada saat itu Rasulullah dikasih oleh-oleh oleh Allah 50 waktu sholat. 50 waktu sholat? Betul sekali. Kemudian 50 waktu sholat itu dipikir-pikir oleh Nabi Muhammad, kira-kira umatku nanti mampu tidak ya untuk melaksanakan sholat 50? Setelah Nabi Muhammad menyampaikan kepada Allah untuk meringankan sholat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah. 50 kali itu dimudahkan Allah berubah menjadi nolnya hilang, masih sisa 5. Apa aja sholat 5 waktu itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Betul sekali, itu adalah oleh-oleh Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita umatnya. Tahu nggak teman-teman? Sholat itu adalah timbangan pertama yang akan ditimbang oleh Allah besok di hari kiamat. Kalau kita rajin mengaji, kalau kita rajin sedekah, tapi kalau kita tidak rajin sholat, maka timbangannya akan kurang. Karena timbangan pertama yang akan dinilai Allah adalah sholat kita. Untuk itu, Bu Nabil punya sebuah eksperimen. Kak Nabila kan air yang sangat putih.
Air yang putih ini melambangkan kita, manusia yang dilahirkan Allah dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan bersih. Tapi semakin dewasanya kita, semakin besarnya kita, kadang kita melakukan dosa. Betul atau tidak? Betul. Dosanya kita lambangkan dengan ini. Siapa yang tahu ini? Ya, ini betadin. Wah, kita lihat ya teman-teman ya. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, tubuh kita yang suci akan berubah menjadi kotor. Kelihatan nggak kotornya? Tuh, nggak melaksanakan sholat sekali, nggak melaksanakan sholat 2 kali, tidak mau mengaji, tambah lagi dosanya, apalagi suka berbohong, naudzubillah min dzalik, apalagi suka membentak-bentak orang tua, naudzubillah min dzalik, apalagi suka nakal sama temennya, nonton HP lama-lama, nggak mau belajar, nggak mau sholat. Tuh, kita yang putih bersih menjadi seperti ini teman-teman. Kalau sudah menjadi kotor, kira-kira Allah memasukkan kita ke dalam surga tidak ya? Tentu tidak. Allah membuka surga untuk mereka yang berhati suci. Bagaimana caranya menjadi putih kembali? Maka kita harus berbuat baik. Salah satunya dengan melaksanakan sholat. Minta maaf sama Allah, bertaubat, melaksanakan sholat, melaksanakan perbuatan baik lainnya. Insya Allah, Allah akan memaafkan kita semua. Satu lagi, Nabil punya tempat kosong. Nah, tempat kosong ini adalah tempat kita memohon ampun kepada Allah. Rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji. Kita lihat ya, kalau udah rajin semuanya, bagaimana jadinya? Baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Masya Allah. Tadi tubuh kita yang kotor, kita masukkan kepada wadah yang penuh dengan kekhusyuan sholatnya, rajin ngaji, rajin ibadah, berbakti kepada orang tua. Kita yang kotor menjadi yang bersih. Disisakan kotornya enggak ya? Kita bersihkan sekalian yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tubuh kita menjadi fitrah kembali. Ketika tubuh kita menjadi fitrah kembali, maka surga Allah insya Allah akan terbuka untuk kita. Amin, Allahumma amin. Oke, soleh-solehah, terima kasih sudah menyimak cerita dari Kak Nabila. Semoga kita semua menjadi ahli ibadah. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, karena sholat adalah perantara kita bertemu dengan Allah, perantara kita meminta kepada Allah. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita, Allah jadikan kita ahli ibadah, anak yang soleh-solehah, berbakti kepada orang tua dan kelak masuk surga. Amin, Allahumma amin. Sampai jumpa. Maaf apabila Kak Nabila ada ucap salahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.